Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Hadar bin Sohr. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sohr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Mana haitukum, apa yang pernah saya larang terhadap kalian semua, fajtanibuhu, maka berusahalah untuk menjauhinya, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, sedangkan apa yang pernah aku perintahkan, maka usahakan untuk dapat dilaksanakan mastata'tum, semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan itu karena kasratu masailihim, banyaknya permasalahan ataupun banyaknya pertanyaan-pertanyaan, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabinya. Jadi kalau bisa laksanakan semampunya. Kemudian jangan banyak bertanya dan jangan banyak berselisih. Yang di sini singkat tapi sangat padat, mencakup banyak hal. Pertama adalah larangan. Yang namanya larangan, ada yang sifatnya larangan wajib harus ditinggalkan, haram tentunya. Ada juga yang larangan itu ya fleksibel lah, jadi tidak wajib harus dihindari, tidak haram tapi makruh ya mungkin. Kemudian ada perintah juga demikian, ada yang memang tidak boleh tidak, berarti harus, dan juga perintah yang sifatnya kesunahan, sunah yang boleh dilakukan, yang boleh tidak dilakukan. Kemudian juga ada istilah mastata'tum, jadi ya sekedarnya, semampunya saja, artinya ada usaha maksimal tapi ya semampunya, karena ya la yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Maka di sini juga nanti akan ketemu ketika menjalankan perintah ataupun menghindari sebuah larangan, maka juga nanti akan ketemu kaidah fikih, di mana ketika perintah yang wajib pun, yang harus dihindari pun, larangan yang harus dihindari tidak bisa dihindari, maka ya ada keringanan. Begitu juga dengan perintah yang sifatnya wajib harus dilaksanakan, ketika tidak mampu, ada kesulitan, ada halangan, juga nanti ada istilah rukhsah, keringanan. Itu kaitannya dengan kaidah fikih. Jadi di sini Islam akan terlihat sangat fleksibel, tidak kaku. Kemudian ada peringatan dari Nabi bahwasanya ketika kita terlalu banyak bertanya, menanyakan sesuatu, itu nanti bisa menyebabkan justru malah kita yang repot. Maka ketika diamnya Rasul itu ya udah, nggak usah dipertanyakan. Asbabul wurudnya ini kan seperti itu. Jadi ketika haji wada ya, Nabi berpidato, kemudian ada yang bertanya, sahabat, apakah haji ini harus dilaksanakan setiap tahun? Nah, ini menjadi pertanyaan Nabi, diam, tapi kemudian diulang-ulang pertanyaan itu, sehingga Nabi merasa mungkin kurang sreg dengan
terus menjawab. Jika nanti diperintahkan dijawab iya, dilaksanakan setiap tahun, tentu akan merepotkan kalian dan kalian tidak mampu. Tapi kalau tidak akan, nanti dikira tidak wajib. Artinya di sini diambil kesimpulan bahwa cukup sekali dalam seumur hidup dan tidak usah dipertanyakan lagi. Ya misalkan banyak hal kita bertanya sesuatu yang mungkin tidak penting, tapi dipertanyakan ataupun memperjelas sesuatu yang sudah jelas dengan pertanyaan yang sifatnya seperti itu, sehingga ya akhirnya nanti akan terjebak pada sindiran Allah. Ya ini juga ayat Allah yang diturunkan karena masalah banyak bertanya ini. Jadi ada ayat janganlah kalian bertanya yang apabila nanti dijawab kalian malah akan nggak suka gitu, malah jadi tidak bisa melaksanakan. Ya contoh dalam Al-Quran itu yang di surat Al-Baqarah itu tentang kisah sapi itu. Ya ketika harusnya enak saja potong sapi, udah sapi aja, wujudnya sapi. Tapi karena banyak pertanyaan, sapinya lanang apa wadon, kemudian yang seperti apa, itu akhirnya merepotkan sendiri. Tapi coba kalau bayangan dari awal potong sapi, ya udah sapi aja, selesai udah. Ini yang menyebabkan kerepotan aja nanti. Dan sifat sebuah pertanyaan itu kan kadang-kadang macam-macam. Ada yang orang bertanya sengaja ingin mengetes, menguji, ada yang bertanya ingin merendahkan atau mengecek gitu ya, menghinakan. Ya seperti dalam riwayat itu kan Nabi ditanya siapa bapak saya, ya gampangannya ya ketika kita ditanya siapa bapak saya, ya bingung kan, ya nggak kenal, nggak itu kan. Terus kuda saya hilang, unta saya hilang, di mana unta saya, kan sesuatu yang nggak penting untuk, ya nggak perlu ditanyakan. Kok ditanyakan kepada Nabi, sesuatu yang ngawur lah. Artinya ketika orang umum pun biasa pun kita ditanya tidak akan bisa menjawab serta merta gitu kan. Bukan berarti saat itu Nabi tidak bisa menjawab, bisa aja dengan wahyu dari Allah pasti bisa menjawab gitu. Nanti kan etikanya nggak seperti itu. Kemudian ikhtilaf itu perselisihan. Jadi dengan nabinya sendiri kok berselisih, artinya kan tidak ada kepatuhan. Oleh karena itu untuk saat ini kita berselisihnya itu kan bukan dengan nabi, tapi adalah dengan orang-orang yang di atas kita, seperti pejabat ataupun seperti pemimpin kita, ulama kita, itu kita menselisih. Bukannya kita harus ikut selama dia benar, selama perintahnya itu benar gitu. Tapi ini justru menselisih karena banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi secara singkat bisa kita simpulkan bahwa hadis ini ringkas tapi sangat luas maknanya. Jika kita kaji lebih dalam, ya nanti akan masuk pada sub-sub tema tertentu, seperti nanti ketika masuk pada masalah an-nahyu wal amru, itu mau nggak mau pasti akan masuk ke kaidah fikhiyah yang namanya amar itu apa, kemudian sifatnya bagaimana, nanti sampai kepada ketemu rukhsah, ada istilah mastatatum, mesti akan ketemu rukhsah, dan untuk mendapatkan rukhsah bisa tentunya kan ada syarat-syarat sendiri gitu kan. Jadi cukup luas ya, jadi tidak bisa kita sampaikan di sini secara singkat di sini. Ya mungkin segitu aja dulu untuk singkatnya seperti itu. Kapan-kapan bisa disambung secara luas dengan subtema tertentu.